Negeri Sumedang menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola ekspor minyak sawit mentah, 3 diantaranya adalah pejabat negara, mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 14,3 triliun rupiah. Di era digital, semua informasi ada di ujung jari. Setiap hari, layar demi layar menampilkan berita yang hampir sama. Korupsi, kasus demi kasus terus bermunculan. Pejabat ditangkap, uang rakyat hilang, kepercayaan masyarakat perlahan memudar. Padahal sejak awal, bangsa ini telah memiliki pedoman hidup. Sebuah dasar negara yang menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Pancasila. Namun ketika korupsi terjadi, bukan hanya hukum yang dilanggar, tetapi juga nilai-nilai Pancasila yang dikhianati. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah rakyat berubah menjadi alat untuk mencari keuntungan. Tindakan ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Karena saat hak masyarakat diambil, banyak rakyat kehilangan kesempatan untuk hidup yang lebih layak. Korupsi juga mencederai sila kelima, sebab uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan justru masuk ke kantong pribadi. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, sekolah dengan fasilitas terbatas, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Di balik setiap angka korupsi, ada hak masyarakat yang hilang. Dan ketika rakyat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin dan hukum, persatuan bangsa pun ikut terancam. Hal ini bertolak belakang dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Namun harapan masih belum hilang. Masih banyak masyarakat yang peduli, mahasiswa yang bersuara, jurnalis yang mengungkap fakta, dan aparat yang berusaha menegakkan hukum. Perlawanan terhadap korupsi harus dimulai dari diri sendiri, dari kejujuran dalam tindakan kecil, dan dari keberanian menolak suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi bukan hanya tentang uang negara yang dicuri. Korupsi adalah harapan rakyat yang dirampas oleh mereka yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang telah dipercayakan. Saat amanah disalahgunakan demi kepentingan pribadi, masyarakat kecil menjadi pihak yang merasakan dampaknya. Pendidikan terhambat, pembangunan tertunda, serta kesejahteraan yang semakin sulit dirasakan secara merata. Tindakan korupsi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan bangsa juga perlahan rusak ketika kejujuran digantikan oleh keserakahan. Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita hanya memilih diam. Melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Karena masa depan bangsa ini ditentukan oleh kita hari ini. Dengan menjaga kejujuran, menghargai amanah, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan Indonesia yang lebih bersih, adil,